I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10 RPL 2 ingin membuat laporan hasil wawancara untuk memenuhi tugas sekolah dan kelompok saya mengenai P5. Saya Ikfarisya Aprilia. Saya Dewi Utaini. Saya Umi Fatmawati. Saya Melisa Sukarti. Saya Wisnuwardana Wijaya. Saya Muhammad Rafi Arasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indri Lestari, bersama rekan saya. Saya Ikfarisya Aprilia. Kami dari kelas 10 RPL 2 ingin mewawancarai dan ingin bertanya kepada Bapak mengenai P5 dengan tema budaya positif yang ada di sekolah SMK Negeri 3 Banjar. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana menghadapi peserta didik yang melanggar disiplin? Oke. Bagaimana menghadapi peserta didik yang melanggar disiplin? Melanggarnya bagaimana dulu? Kita tanya dulu pelanggarannya. Misalkan begini ya, melanggarnya harusnya kan memakai sepatu hitam. Nah, hari Senin dia memakai sepatu putih. Ya, kita jangan serta-merta seharusnya kamu kok pakai sepatu putih, kan harusnya pakai sepatu hitam. Tanyakan dulu lah. Kenapa pakai sepatu putih? Gitu kan? Alasannya apa? Nah, sudah tahu alasannya, ya. Ya mungkin alasannya, opa sepatu hitam saya masih basah, mungkin begitu. Karena tadi malam baru dicuci. Ya jangan tadi malam lah. Kan hari Sabtu Minggu kan kita libur. Harusnya nyucinya paling lambat itu Sabtu. Itu jadi hari Senin itu sudah bisa dipakai, begitu kan? Kalau sudah tahu alasannya kenapa seperti itu pelanggarannya, ya kita kasih kesepakatan, buat kesepakatan bagaimana nih supaya tidak terulang lagi, ya kesepakatannya. Nah, sudah itu buat kesepakatan supaya nanti kedepannya tidak terulang lagi siswa tersebut. Jadi usahakan jangan serta merta langsung harusnya seperti ini, harusnya jangan. Tanyakan dulu, barangkali sepatunya hilang gitu, barangkali sepatunya lupa nyimpen. Nah itu kan banyak alasannya, jadi kita harus tahu dulu nih alasannya apa sih itu bisa pakai sepatu putih gitu misalkan gitu. Emang enggak, kalau aturan disiplin itu perlu supaya teratur, ya kan? Aturan itu harus supaya teratur, teradministrasi, terkoordinir. Kalau nggak ada aturan, coba nggak ada aturan nih di SMK Negeri 3, ya mau pakai sendal, mau pakai sepatu, nggak ada aturan. Tapi kan ada aturan. Kalau karena ada aturan jadi teratur sekolah itu kan? Jadi sama tertib lah istilahnya, gitu. Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu, jika sikap disiplin diterapkan sejak dini, manfaat apa saja yang akan didapatkan? Oke. Kalau diterapkan sejak dini itu lebih bagus, lebih baik, lebih melekat dan tidak mudah lupa. Contohnya seperti ini. Kalau sejak dini berarti pendidikan di minimal di keluarga dulu ya. Selanjut di PAUD, di SD, SMP. Nah, kalau dari PAUD, dari SD sudah terdidik ya disiplin, kayak minta maaf, terima kasih. Ya, terima kasih udah bantu. Kalau sudah melakukan kesalahan, saya minta maaf ya, gitu. Tapi kan sekarang kalau dari didikan awal sedini mungkin sudah tertanam seperti itu, insya Allah ke depannya sudah terbiasa karena budaya. Nah sekarang kan masih jarang di tingkat-tingkat SMK, SMP. Kalau melakukan kesalahan, cuek, ya kan? Ya. Terus kalau sudah dibantu, boro-boro terima kasih, kan gitu. Udah, gitu kan. Budaya-budaya seperti itu udah berkurang gitu, ya kan? Coba kalau misalkan tadi ada teman yang sakit, kita bantu, kita tengok. Ada teman yang kesusahan misalkan dalam tugas, kita bantu, bukan bantu mengerjakan, bukan bantu ngasih jawaban, bukan seperti itu. Kita bantu yang mana susahnya. Misalkan nomor 2 susah nih,
ini jawabannya yang mana ya? Kita kasih tahu apa sih pertanyaannya. Oh, kalau saya tuh dari sini nih, dari buku ini nyarinya, atau sumbernya dari sini, seperti itu. Biar dia yang nyari gitu. Jangan dikasih jawabannya. Bantu jangan kasih jawaban, tetap dia ada usaha. Dan yang dibantu jangan lupa juga. Biasanya kan udah dibantu nulis ribu, udah selesai udah nggak bilang terima kasih. Nah, itu kan budaya yang sudah hilang, ya kan? Nah, kalau dilatih dari sejak dini, dari PAUD, insya Allah sudah terbiasa nantinya. Seperti itu. Yuk, lanjut. Terima kasih kepada Abah yang telah menjawab pertanyaan kedua. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan diberikan oleh Ipa. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja yang termasuk dalam budaya positif? Oke. Yang termasuk budaya positif, yang pertama itu yang Bapak tahu ya, kejujuran, disiplin. Yang tadi budaya disiplin positif itu induknya dari budaya positif. Terus komunikasi, taat aturan, ya. Kalau kejujuran, kalau jadi kejujuran itu misalkan Bapak melaksanakan tugas, ada jadwal di kelas 10 RPL 2, ya sesuai jadwalnya. Ya, kalaupun nggak bisa masuk, ya Bapak minta maaf, terus Bapak yang ngasih tugas atau apa gitu ya. Jadi tidak sampai tugas saya udah aja gitu. Tetap ya ada komunikasi juga dengan kelas tersebut. Nah, terus kejujuran yang kedua untuk pemberian nilai. Jadi begini, harus objektif. Kalau si A jarang masuk, ya bagaimana mau menerima pekerjaan? Ya, bagaimana menerima ilmu yang Bapak ajarkan kalau jarang masuk. Terus dari nilai, misalkan dari nilai ulangan harian, kalau nilainya segitu ya segitu, seadanya, itu diusahakan seadanya. Terus dari kegiatan kelas juga, nanti Bapak pasti kelas juga menyampaikan buat nilai-nilainya seperti apa. Kalau kegiatan kelas, misalkan yang aktif di kelas dengan yang tidak aktif kan beda juga, gitu, ya kan? Jadi secara objektif lah pengambilan nilainya, gitu. Terus kalian sebagai siswa-siswi juga ya jujur. Kalau mengerjakan lebih baik, kalau menurut Bapak ya, lebih baik nilai kecil tapi hasil kerja sendiri, ya, daripada hasil besar tapi hasil karya orang lain, ya kan? Toh yang tahu, soalnya begini, pembelajaran belajar itu tidak cuman hasilnya, tapi nanti ke depannya bagaimana kita nilai bagus, tetapi pas nanti di pekerjaan dikasih masalah yang sama, kamu nih nilainya bagus nih kemarin, tetapi kasih masalah itu, nah dia hasil karya orang lain ya, hasilnya kan tidak bisa mengerjakan gitu. Tapi kan hasil karya sendiri, saya baru paham sampai sini nih, baru sampai A, misalkan sampai B, yang CD-nya belum paham, ya kita cari dulu lagi. Toh belajar itu kan tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, ya, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tahu menjadi lebih tahu, kan itu namanya belajar, ya kan? Oke, mungkin itu. Ya, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Pentingnya menciptakan budaya positif. Budaya positif kan berangkut dengan kebiasaan, ya. Penting banget karena yang tadi kebiasaan yang disepakati secara bersama-sama yang memunculkan aturan-aturan yang positif. Seperti tadi yang Bapak bilang, kalau tidak ada aturan yang positif, tidak ada aturan, ya yang tadi Bapak bilang, berarti kalau tidak ada aturan, tidak teratur dong sekolah ini, ya kan? Tapi kalau dengan ada aturan, ya kita ke sekolah pakai seragam, rambut rapi, seragam rapi, sesuaikan jadwalnya, hari Senin menggunakan baju mana, gitu. Terus pelajarannya yang harus disiapkan apa, harusnya disiapkannya malam-malam. Begitu, enggak semua dari Senin sampai hari Jumat semua pelajaran masuk tas, enggak semua juga. Apalagi ada lagi kan kadang yang ke sekolah juga nggak bawa tas. Terus bukunya di mana? Bukunya di kolong meja. Nah, seperti itu. Nah, itu budaya-budaya yang harus dirubah menjadi budaya positif. Kenapa? Karena belum menyadari, belum sadar kalau saya itu sebagai pelajar, peserta didik, sebagai siswa yang tugasnya cuma apa? Tugasnya cuma belajar. Begitu.
yang Bapak bisa sampaikan. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Iqfarisya Aprilia dari kelas 10 RPL 2. Izin ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas sekolah dan kelompok saya mengenai P5. Apakah Ibu bersedia? Ya, Ibu bersedia, silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang nomor 1, bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan? Cara mendisiplinkan ya. Iya. Nah, di sekolah ini kan sudah jelas. Pertama masuk kelas 10 sudah diberikan tata tertib. Ya, di situ kan sudah tertuang tuh dalam tulisan tuh banyak banget tata tertib untuk mendisiplinkan siswa. Ya, itu tuh satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Disiplin positif, ya, berarti suatu kebiasaan yang baik. Ya, caranya itu di tata tertib. Jadi siswa-siswi melatih dirinya itu dengan mematuhi tata tertib peraturan yang ada di sekolah. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawaban yang pertama. Dan saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang bermasalah dengan aturan kedisiplinan? Yang bermasalah ya? Iya. Jika ada yang melanggar, contohnya nih, ada siswa yang terlambat masuk sekolah. Oke, pertama mungkin Ibu beri peringatan dulu. Ya, peringatan, terus kita observasi. Kalau masih terus mengulangi lagi, siswa tersebut 1 kali, 2 kali, 3 kali terlambat, masih kita panggil. Ya, Ibu kan di sini sebagai guru BK. Kita konseling siswa tersebut, lalu kita menjalin kesepakatan. Nah, kalau misalnya masih begitu juga, ya mungkin nanti dipanggil orang tuanya. Kita saling kerjasama antara guru dan orang tua agar siswa tersebut itu bisa berubah, gitu, bisa lebih disiplin lagi, bisa datang lebih tepat waktu lagi. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawaban yang kedua. Saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Ibu dalam membentuk perilaku disiplin siswa? Faktor yang menghambat ya sebenarnya kan, kalau misalnya soal disiplin diri itu harus ada kesadaran ya. Kesadaran dalam dirinya sendiri. Kalau misalnya siswa tersebut tidak ada kesadaran, memang akan lebih sulit gitu. Cuman kita pelan-pelan kita dekati anak tersebut supaya mungkin bisa berubah gitu ke arah yang lebih baik lagi. Itu menurut Ibu. Ya, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqfarisya Aprilia dari RPL 2. Izin ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas sekolah dan kelompok saya mengenai P5. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh rekan saya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang termasuk dalam budaya positif? Apa saja yang termasuk ke dalam budaya positif? Pertama, menjaga kebersihan, ya. Terus dalam pembelajaran mungkin memulai sebelum pembelajaran itu dimulai dengan doa dulu. Kemudian ketika kalian masuk sekolah melalui satu gerbang atau satu pintu ya, jangan sampai tiba-tiba muncul pintu-pintu goib ya yang bisa kalian loncat gitu ya, jangan seperti itu. Dan pulang pun ya tepat waktu sesuai dengan jam waktu pulangnya. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Saya akan menanyakan pertanyaan.
Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Sangat penting sekali ya. Kalau kita menciptakan budaya positif dari lingkungan sekolah, Ibu yakin nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja itu tidak akan kaget ya. Iya. Hal-hal yang biasa, hal yang baik yang kalian biasa lakukan di sekolah akan dibawa ketika kalian masuk kerja. Tapi kalau kalian di sekolah sudah tidak terbiasa dengan disiplin, Ibu yakin ketika kalian kerja pun akan seenaknya. Ya kalau kalian jadi bosnya syukur ya. Kalau kalian jadi pegawainya ya jangan sampai 2 hari putus kontrak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ada lagi? Ya, sudah cukup Bu. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kelompok saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian tugas wawancara dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.